Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Geta Mahardika dengan NIM 051372457. Di video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 2 dari mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan, di mana di sini kita akan membuat sebuah piramida penduduk dari data yang udah disiapkan agar menjadi informasi yang mudah dibaca dengan mengikuti tutorialnya di sini ya. Dan kebetulan saya udah bikin dari eh, data statistik Kota Tasikmalaya tahun 2025 di laptop, dan kebetulan ada kendala pada saat screen record sehingga ini kita pindahkan ke PC. Cuman di sini untuk PC-nya nggak ada Excel, jadi saya langsung aja di spreadsheet. Nah, ini udah saya buat seperti ini. Pertama, ini datanya itu ada di download dari domain tasikmalayakota.bps.go.id. Nanti cari Tasikmalaya ya. Harusnya di sini muncul, tapi karena websitenya sedang down, jadi ini gagal memuat tabel ya. Nanti sudah di-download akan muncul seperti ini tampilannya. Lengkap, ada mulai dari usia, laki-laki, perempuan, dan total penduduk keseluruhan. Ini untuk usianya ada rentang, dan terakhir di paling bawah ini 65 ke atas dengan total sekian, dan sekian juga ya untuk laki-laki, perempuan, dan total penduduk. Kemudian untuk piramidanya, ini caranya itu kita salin terlebih dahulu usia laki-laki dan perempuan, kemudian nanti di Excelnya itu ada pilihan chart, pilih yang dua dimensi yang batang. Nanti muncul hasilnya seperti ini langsung. Tinggal kita beri warna aja ya. Ini kebetulan saya udah siapkan sebelumnya, sehingga udah jadi untuk soal ke satu ya. Udah beres. Untuk soal kedua ini kita akan menghitung proyeksi penduduk pada tahun 2040. Ya, ini udah saya jawab juga. Nah, untuk proyeksi penduduk ini dihitung dengan metode bunga berganda atau geometrik. Nah, langkah yang pertama adalah dengan mencari laju pertumbuhan penduduk berdasarkan data 2 titik tahun, kemudian memproyeksikannya ke 2040. Nah, di sini saya menuliskan 2023 dan 2025. Kenapa? Karena 2024 ini belum ada data pasti, takutnya malah beresiko ada kesalahan, makanya yang udah jelas saja adalah tahun 2023 dan tahun 2025. Cukup yang awal sampai akhirnya aja. Nah, untuk tahun 2023 jumlah penduduk adalah 741.760 jiwa ya. Dan di 2025 adalah 759.310 jiwa. Ini sumbernya valid dari BPS Kota Tasikmalaya dan data komposisi umur Kota Tasikmalaya. Nah, kita akan mencari laju pertumbuhan, di mana untuk rumusnya itu kita beberkan dulu. Untuk P0-nya tahun 2023 adalah 741.760, kemudian tahun 2025-nya 759, kemudian rentangnya adalah 2 ya, dari 2023 sampai 2025. Perhitungannya adalah rumusnya seperti ini. R, kita akan mencari R ya, sama dengan T akar pangkat PT dibagi P0 kurangi 1. Kemudian R sama dengan akar pangkat 2, 759.360 dibagi 741.760 dikurangi 1. Nah, diketahui hasilnya adalah 1,1180 kurangi 1. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 0,0118 atau 1,18% per tahun. Sehingga proyeksinya di tahun 2040 itu setelah kita hitung-hitung, selisih dari 2040 ke 2025 adalah 15, dan laju pertumbuhannya tadi adalah 1,18%. Kita masukkan lagi perhitungan PN sama dengan P0 1 plus R akar pangkat N P 2040 759. Nah, ini kita masukin rumusnya sehingga diperoleh adalah 905.480 penduduk. Sehingga dipastikan di tahun 2040 proyeksi penduduk Kota Tasikmalaya adalah sekitar 905.480 jiwa. Sudah diketahui ya untuk nomor 2. Kemudian untuk nomor 3 adalah kita akan melakukan analisis perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan tahun tersebut dan proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan atau Faskes di tahun 2040 dengan menggunakan formulasi kebutuhan Faskes sama dengan jumlah penduduk di wilayah kerja dibagi standar penduduk per 1 unit
Vaskes. Sebagai catatannya adalah satu unit puskesmas melayani 30.000 penduduk atau disesuaikan dengan kepadatan dan luas wilayah tersebut. Di sini saya udah menghitung juga, di mana formulasinya adalah yang tadi ya, jumlah penduduk di wilayah kerja dibagi standar penduduk per satu unit Vaskes. Standar yang digunakan adalah satu unit puskesmas melayani 30.000 penduduk. Kita analisis kebutuhan tahun datanya di tahun 2025. Jumlah penduduk tahun 2025 adalah 759.370 jiwa. Dengan perhitungan kebutuhan Vaskes 2025 adalah 759.370 dibagi 30.000. Didapatkan hasil adalah 25,31. Sehingga diperoleh adalah 26 unit Vaskes. Jadi Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 memiliki minimal 26 unit fasilitas kesehatan setingkat puskesmas untuk melayani seluruh penduduk secara optimal. Kemudian kita analisis lagi kebutuhan tahun proyeksi 2040. Tadi kan 905 sekian. Nah, sekarang kita hitung lagi dengan cara membagi ya, 905 480 dibagi 30.000 didapatkan 30,18, yaitu sekitar 31 unit. Sehingga pada tahun 2040 setidaknya Kota Tasikmalaya membutuhkan 31 unit fasilitas kesehatan ya. Tadi 26, sekarang 31, berarti bertambah 5 unit. Terdapat pertambahan kebutuhan 5 unit Vaskes dibanding tahun 2025 akibat pertumbuhan penduduk. Jadi fasilitas kesehatan pun ketika naik menjadi 905 sekian jiwa itu butuh 5 lagi sehingga jadi 31 unit. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah pemerintah Kota Tasik perlu merencanakan penambahan sekitar 5 unit puskesmas yang baru selama periode 2025 sampai 2040 atau rata-rata 1 unit setiap 3 tahun. Pembulatan yang saya lakukan ini dilakukan ke atas karena fasilitas kesehatan tidak dapat berbentuk pecahan dan harus mampu menampung seluruh produk di wilayah kerja. Selain jumlah unit juga, perencanaan juga harus mempertimbangkan distribusi lokasi fasilitas kesehatan agar mencakup seluruh wilayah kerja secara merata. Biar nggak terjadi kesenjangan dalam fasilitas kesehatan. Karena yang kita rasakan saat ini di kota dengan kabupaten, apalagi yang terpencil itu masih terjadi kesenjangan fasilitas kesehatan ya. Jadi agar merata. Terutama pada kecamatan kepadatan tinggi mengingat beban pelayanan akan terus meningkat seiring bertambahnya populasi. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.